Thank you, Bu Jen. Selamat pagi, Bapak Ibu Selamat semuanya yang pagi, terkasih dalam Tuhan. Eh, Mas Samuel. ya, Sorry sebelum mulai, sepertinya eh, wajahnya Pak Samuel ini agak gelap ya. siluetnya. Iya, Ya, dibandingin kemarin, kemarin lebih terang. baik. Loh, soalnya hilang kan. Nah, ini mantep Pak, sudah Salah terlihat. lampu, salah lampu. Ya, Oke, oke, ya, thank you, silakan. Bu Jen. Ya, mungkin eh, tim screen bisa bantu saya untuk ini ya, sharing PPT. Ya, pagi hari ini, ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing. Bapak Ibu, saya ambil judulnya sharing saya pagi hari ini dari sebuah lagu. Yang sebenarnya lagu ini biasanya diputar waktu-waktu mau Natal ya. Ya, saya setiap kali dengar lagu ini, setiap kali itu juga hancur hati. Karena lagu ini judulnya Mary Did You Know. Itu buat saya sangat menyentuh gitu loh. Bagaimana seorang Maria itu seorang wanita Yahudi, ya bayangin seorang wanita muda yang yang tiba-tiba di antara beratus-ratus ribu atau mungkin waktu itu kan ya dari ratus ribu atau juta wanita Yahudi dipilih Tuhan. Tiba-tiba dapat pelayan Maria, kamu akan mengandung seorang anak. Wah, itu zaman itu aja udah pasti kaget ya. Ya, kalau itu luar biasa karena tradisi dan semua keadaan orang zaman dulu betapa kolotnya. Kalau tiba-tiba ada wanita ngomong aku hamil tanpa suami kan pasti kalau kalau menurut ajaran Taurat kan bakal dirajam seperti yang cerita di Yohanes eh, berapa itu empat kalau nggak salah ya, yang wanita Samaria itu kan harusnya dirajam karena dipikir berzina. Ya, jadi dari situlah inspirasinya saya akan mencoba sharingkan kepada Bapak Ibu. Kita akan belajar, saya akan mencoba belajar sharing bagaimana mengambil pelajaran dari seorang wanita namanya Maria ini, Ibu Yesus Jasmani ini, bagaimana dia saat menerima firman dan menerima berita dari malaikat Gabriel itu, dan bagaimana sikap dia. Mungkin bisa dilanjut screen berikutnya, slide berikutnya. Ya, saya kutip sharing saya hari ini dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya tentang apa firmannya ini. Saya ambil sari-sarinya aja ya. Jadi di kisah Lukas 1 ini cerita tentang Yesus, kelahiran Yesus. Dan di dia mulai dari ayat 26 sampai 38 inilah dimulainya kisah bagaimana Tuhan memilih seorang perawan untuk menjadi tempat penitipan benih ilahi, divine seed itu yaitu Tuhan yang akan menjadi Tuhan kita. Nah, Tuhan mulai dari ayat 26 sampai 28 itu Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesannya kepada Maria. Ya, bilang Maria, kamu adalah perawan orang wanita yang terpilih untuk kau akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat yang akan menjadi Tuhan dan menjadi penebus umat manusia. Nah, Maria ini juga seperti kita. Dia respon pertamanya juga kaget ya. Dan dia oh, karena dia adalah juga seorang manusia seperti kita, dia juga nggak langsung eh, menerima. Dia kaget dan dia mencerna dengan logikanya eh, apa dari message yang disampaikan oleh malaikat Gabriel padanya. Dan dia tidak langsung berkata ya Tuhan, gitu ya. Tapi dia
berusaha mencerna. Dan terus di ayat 31 sampai 33, malaikat Gabriel ini bernubuat bahwa Tuhan akan menjadikan perawan Maria ini sebagai ibu seluruh dunia, dan akan melahirkan juru selamat yang akan menyelamatkan seluruh bumi manusia, ya. Yang anaknya ini disebut Yesus ini akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi, akan menjadi raja di yang memimpin bangsa Israel dan seluruh dunia. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, luar biasa ya. Sekali lagi, tapi Maria tetap masih belum bisa percaya. Karena Maria tetap bertanya, meragukan. Ini benar nggak ini perintah Tuhan? Ini benar nggak apa yang disampaikan ini? Makanya Maria bertanya pada malaikat, bagaimana hal itu bisa terjadi kan aku belum bersuami? Ya, waktu itu Maria baru pertunangan. Sebenarnya saya perlu tahu dari cerita teman saya orang Iran ya. Kalau di dalam budaya Timur Tengah, proses pernikahan itu dimulai dari eh, sejak pertunangan. Ya, sejak pertunangan itu sebenarnya mereka sudah statusnya itu sudah menikah, tetapi masih belum bisa bersatu dengan suami istri, masih tetap tinggal, tapi statusnya mereka sudah statusnya udah menikah gitu loh. Kalau menurut tradisinya orang Timur Tengah. Nah, terus setelahnya di ayat Lukas 1 ayat 37, malaikat Gabriel memberikan suatu konfirmasi bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini ayat yang biasanya kita pakai ya untuk membangkitkan iman kita saat kita menghadapi suatu masalah kondisi yang rasanya nggak ada jalan keluar. Kita katakan Lukas 1 ayat 37. Nah, inilah konteksnya ayat ini, ternyata untuk Maria bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara walaupun dia belum pernah hubungan dengan pria. Kalau secara logika tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan akhirnya Maria merendahkan hati, percaya, dan taat. Akhirnya dia berkata, jadilah apa yang menjadi kehendakmu. Di ayat 38 itu, dia bilang, jadilah padaku yang menurut perkataanmu. Nah, ini yang perlu di-highlight, teman-teman. Yang perlu di-highlight adalah kerendahan hati dari seorang Maria. Yang pertama, di awal-awalnya dia mengeraskan hati, memakai logikanya, mustahil. Orang saya nggak pernah bersentuhan dengan siapapun, termasuk dengan suaminya, Yusuf. Bagaimana mungkin aku ini harus hamil? Yang kedua, pasti dia diserang oleh ketakutannya. Wah, kalau tiba-tiba aku hamil, padahal aku belum resmi bersuami, gimana pandangan orang sekelilingku? Bahkan dipikir pasti aku berzina. Wah, itu nggak mudah ya. Pasti nggak mudah. Pasti akan menjadi suatu pertentangan, akan suatu perjuangan untuk boleh taat dan eh, boleh sungguh-sungguh meresponi eh, apa yang dari pesan Tuhan ini dengan benar seperti yang dimau Tuhan. Saya percaya kita semua pernah yang ngadapin masalah seperti ini. Kita punya kondisi bagaimana umpamanya dalam eh, dalam menghadapi sesuatu, Tuhan ngomong, serahkan bebanku padaku, bebanmu padaku, aku akan aku akan menolong kau. Tapi saya ngalamin sendiri ya, seringkali kita gampang mengatakan firman ini, tapi seringkali nggak mudah, nggak mudah. Kita merasa, ah, kalau nanti aku serahin nama Tuhan, bener nggak nanti Tuhan tolong? Bener nggak nanti apa yang kuinginkan terjadi? Benar nggak Bapak Ibu? Mungkin bisa ini ya, reaction kalau ada yang pernah ngalamin seperti saya, boleh ketik tanggal nomor 1 ya, angka 1 ya. Kalau saya sering Bapak Ibu, saya sering kadang-kadang mendapatkan firman, itu bukan saya, ah
ini, itu. Kan sampai akhirnya Tuhan ngomong lagi, baru saya, oh ini Tuhan udah ngomong dua kali nih, ini serius nih, ini ini berarti saya mesti bertobat. Nah, seringkali, thank you Bu Jen, responnya. Ya, seringkali kita itu seperti Maria waktu Tuhan ngomong sama kita, kita eh, yang sombong. Seringkali kita eh, masih mau berjalan dengan kekuatan sendiri, nggak mau melibatkan Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita sungguh kejedok, tunggu 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 benar-benar no way out. Akhirnya baru apa nyerah. Akhirnya bisa ngomong surrender. Akhirnya bisa bersungkur di hadapan Tuhan. Ya. Ini kejadian proses pewahyuan yang seperti ini yang biasanya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Ini ceritanya Maria. Coba slide berikutnya, Tim Skin tolong. Nah, akhirnya buah ketaatan Maria apa? Buah ketaatan Maria adalah akhirnya apa yang disampaikan oleh uh, apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu ternyata benar-benar terjadi. Kalau kita baca di liriknya lagunya Mary Did You Know, ya nanti lagunya didengarin aja bagus banget. Mary Did You Know that your baby boy will one day walk on the water. Mary Did You Know that your baby boy will save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you have delivered will soon deliver you. And so many, ya banyak lagi kenyataan-kenyataan yang akhirnya bukti bahwa apa yang dinubuatkan oleh Tuhan buat Maria itu terbukti semua. Ya, apa powerfulnya Tuhan, Almighty God, sumber kuasa Tuhan yang sanggup menjelikan mata orang buta, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang pria dan keluarganya dengan cukup 5 roti dan 2 ikan dan lain sebagainya. Begitu banyak mujizat berjalan di atas air. Semua itu lebih daripada nubuatannya yang menjadi cuma jadi raja, menjadi anak juru selamat. Jadi buah ketaatan Maria saat Maria meresponi pesan Tuhan itu dengan kerendahan hati. Dia mau bertobat, dia mau dipakai Tuhan, mau terlibat di dalam misinya Tuhan. Tuhan memberikan kepada Maria itu lebih daripada apa yang dijanjikan. Nah, ini adalah cycle-nya. Cycle-nya bagaimana Maria yang dari pertama dipilih Tuhan dan terus akhirnya dinubuatkan Tuhan menjadi perawan suci yang menjadi yang dititipin Tuhan benih ilahi yang akhirnya menjadi sang penyelamat kita dari Tuhan kita. Itu begitu luar biasa. Nah, jadi kita bisa belajar dari sini tentang dari seorang Maria ini ya. Slide berikutnya. Ya, satu kita biasa belajar bahwa kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk menentukan respon kita, termasuk di dalam hal pesan Tuhan. Kejadian 1 ayat 28, 26 berkata bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Kalau gambarnya Tuhan kan apa? Gambarnya Tuhan itu semua sempurna. Tuhan Allah menciptakan manusia bukan seperti hewan yang cuma memakai naluri tapi nggak bisa berakal budi. Manusia punya kemampuan berpikir seperti Tuhan sehingga manusia juga bisa dengan nikmatnya Tuhan bisa merancangkan hal-hal yang luar biasa. Bahkan
saking kebablasannya manusia mau menciptakan matahari tandingan. Di Cina itu ada riset yang mau menciptakan matahari artificial sun. Terus manusia berusaha untuk menciptakan manusia dengan caranya sendiri, dengan cara cloning. Nah, ya, manusia mencoba membuat sesuatu yang punya kemau yang alat yang bisa berpikir seperti Tuhan dengan segala kedikdayaannya, Almighty-nya, segala kehebatannya dengan namanya AI, Artificial Intelligence. Jadi manusia tahu bahwa setiap manusia itu terbatas kemampuannya. IQ itu nggak ada yang unlimited. Mentok-mentok nggak tahu saya ada nggak yang di atasnya 200. Tahu saya Einstein itu berapa, katanya orang paling cerdas di dunia kan Einstein. Apakah Einstein itu 220 atau 250? Ya. Maka tapi manusia berusaha menciptakan yang sama dengan Tuhan. Karena apa? Allah sudah mendesain kita dengan akal budi. Dan akal budi itu juga yang bisa menjadi penghambat kita untuk bisa berespon benar. Karena itu menjadi free will buat kita. Makanya karena itu adalah free will, kalau free will ini nggak dikuasai oleh firman, free will juga yang akan bisa menolak. Makanya banyak kali kita berjumpa dengan orang, kita sudah beritakan firman, kita sudah bersaksi, orangnya tetap eh, nggak bertobat. Karena apa? Ada free will di dalam dia yang mengatakan, eh, aku masih bisa berdiri sendiri, aku nggak butuh orang lain, aku nggak butuh pertolongan. Walaupun pertolongan aku butuh dari yang kelihatan. Ya, kalau Tuhan sembuhkan aku baru percaya. Kalau Tuhan pulihkan, bayarkan utang, mampukan aku bayar utang-utangku, aku mau percaya. Gak salah sih, tetapi lebih indah kalau kita percaya tanpa melihat. Nah, itu free will. Jadi free will juga yang akan membuat kita waktu merenungkan firman. Contohnya hari ini mungkin relate ya. Firman di renungan hari ini di Amsal 3 ayat 5 adalah percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pikiranmu sendiri. Nah, ini adalah juga kalau kita uh, bacanya sekali, mungkin nggak akan dapat sesuatu. Ya, tapi kalau teman-teman coba kita baca berulang kali, kita renungkan apa yang maksudnya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati itu kayak gimana? Kalau di sini segenap hati kita boleh percaya di kitab di dalam Markus 12 ayat 29 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, juga ngomong segenap hati. Bedanya apa? Kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan percaya pada Tuhan segenap hati. Kalau kita menggali, kita akhirnya tahu artinya segenap hati ya dengan seluruh hatimu. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun kecemasan. Ya. Markus 11 ayat 2. Karena kata bahwa janganlah bimbang. Karena kalau kamu bimbang, kamu nggak mendapatkan tidak akan mendapat apapun. Percaya dengan segenap hati, artinya kita mengandalkan Tuhan dan percaya penuh. Apapun yang terjadi, itu baik. Kita tidak ngomong Tuhan baik waktu kita mendapatkan apa yang kita minta. Dan harus marah maki-maki Tuhan, punya perasaan sama Tuhan, kalau apa yang kita minta nggak kita dapat. Tapi percaya Tuhan dengan segenap hati, seperti umpamanya kalau kita sakit, kita bisa berkata dan dengan segenap dan percaya, kalau Tuhan sembuhkan saya dari sakit saya, Tuhan terima kasih. Tapi kalau Tuhan izinkan saya harus mengalami sakit seperti ini, bahkan sampai izinkan Tuhan saya pulang ke rumah Bapa,
saya mau berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Kalau kita punya hati seperti itu, itulah yang namanya percaya dengan sebenar. Kalau kita sedang bekerja dalam mengejar proyek, dalam follow up project, dan waktu kita proyek kita ternyata kita dapatkan, kita bisa berkata dengan gampang, Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Waktu proyek kita nggak dapatkan, sanggup nggak kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Nah, itulah menurut saya percaya dengan segenap hati. Nah, kemarin ada yang nulis di chat, uh, ikut mengikut Tuhan itu nggak pakai logika. Wah, saya sebenarnya mau ngomong, kalau kita nggak ikut logika, logika kita nggak kita pakai, akhirnya gimana? Apakah kita kayak orang linglung yang nanti kita kalau logika kita nggak ada sama sekali, ditanya Tuhan satu tambah satu berapa nggak bisa jawab dong. Kita mau ngambil keputusan apa mau mau ngelakuin apapun nggak bisa karena logika kita sudah nol ya. Orang yang logikanya nol ya itu uh, ya sorry itu saya ya maaf ya ya itu mungkin orang uh, yang cacat mental ya yang apa idiot ya. Nah, tapi Tuhan mau kita itu selalu juga berlogika. Tuhan itu berlogika loh Bapak Ibu. Tuhan Allah kita itu logika. Makanya disebut logos. Logos itu ada ini sebagai bahasa apa kata dasar dari logika, pengetahuan. Kalau kita dasarin kalau kita mau beriman tanpa mulai dari logos, dari pengetahuan tentang terus kita berimannya dari mana? Roma 10 ayat 17 kata bahwa apa apa iman itu adalah dari pendengaran akan firman. Jadi logika itu harus tetap kita gunakan. Tapi logika itu ujungnya harus dikuasai oleh roh kita. Jadi jangan dibuang semuanya logika. Nanti kita terlalu ngeroh, akhirnya juga malah kebablasan. Ya. Karena kalau orang yang terlalu pakai otak kanan, eh, eh, nggak pakai otak kiri, akhirnya kebablasan ya. Ini kebablasannya apa? Akhirnya nggak bisa tahu membedakan juga apa yang benar karena merasa apa yang dirasakan di dalam hatinya itu udah tersambung terus dengan Tuhan. Padahal belum tentu, karena itu mungkin perasaan, bukan dari Tuhan. Nah, jadi kehendak bebas itu adalah anugerah dari Tuhan juga. Seperti pisau. Kalau pisau itu kita gunakan dengan tujuan yang baik untuk motong sayur, motong daging, ya bagus hasilnya. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk bunuh orang, ya akhirnya menjadi mencelakakan dan akan menjadi dosa. Yang kedua, musuh terbesar kita percaya pada Tuhan adalah perasaan kita yang merasa lebih tahu, lebih ngerti yang harus kita lakukan. Ya, ya. Jadi ini relate dengan yang ketiga sekalian ya. Jadi proses pewahyuan itu hanya bisa terjadi saat kita merendahkan hati untuk kita meresponi firman Tuhan sesuai dengan Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu, eh, kalau kita coba berjalan lihat dari Maria tadi, kalau Maria itu sampai ujung masih meragukan bahwa yang ngomong itu malaikat Gabriel, bahwa itu pesan Tuhan, bahwa itu adalah semua itu sudah dirancangkan menjadi destininya Maria. Dan Maria tidak punya kasih karunia, punya kerendahan hati, dan menerima pesan Tuhan itu dengan lemah lembut. Pasti tidak akan terjadi Maria itu yang dipilih, yang melahirkan Yesus. Saya nggak tahu ya, saya nggak mau membayangkan yang lain. Tetapi saya yakin uh, kitab historinya nggak akan seperti ini. Tapi ya ini juga karena Tuhan yang sudah merancangkan ya itu divine ya, itu divine yang nggak bisa digagalkan. Tapi dari andilnya Maria adalah responnya dia, kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah
satu-satunya jalan untuk kita bisa menerima kewahyuan. Lawannya kerendahan hati adalah apa? Kesombongan. Kesombongan itu adalah musuh terbesar untuk kita bisa mengalami Tuhan. Ya, kesombongan itu biasanya juga tidak disadari oleh orang yang sombong. Karena orang yang sombong kalau merasa dirinya nggak sombong. Ya. Tapi orang yang rendah hati selalu merasa dirinya uh, apa haus dan lapar. Makanya orang rendah hati selalu akan dipuaskan oleh Tuhan. Seperti di Matius 5 ya, orang yang rendah hati itu adalah yang akan menguasai bumi kalau nggak salah. Nah, kerendahan hati Maria inilah yang membuat Maria bisa namanya tertulis di dalam Alkitab. Dia juga dalam bagi saudara kita yang Katolik bahkan ada doanya, doa Salam Maria, perawan Maria, perawan jadi perawan suci, bahkan yang patungnya disembah di bahkan doa di sana depannya buat orang Katolik. Nah, kita nggak bahas itunya, tapi kita bisa belajar bahwa seorang Maria itu bisa respon begitu luar biasa karena rendah hati itu, Bapak. Ya, kalau kita punya kerendahan hati sama Tuhan, nah ini kita akhirnya bisa percaya. Nah, kalau kita teman-teman di dalam SPK sesi pertama dalam apa jalan masuk kerajaan Allah, di ayatnya syarat masuk kerajaan Allah cuma dua, bertobat dan percaya. Bertobat dan percaya pada firman Tuhan, percaya pada Injil, ini hanya bisa terjadi kalau kita punya kerendahan hati. Kalau kita ngomong bertobat tapi nggak percaya, ya bertobat kita bukan untuk percaya, tapi bertobatnya karena ada rencana lain. Karena supaya Tuhan jawab doa kita, ya seolah-olah kayak nyokok Tuhan ya. Ya bertobatnya mungkin ya cuma melakukan karena itu agamawi, karena disuruhnya seperti ini, harus puasa supaya hati Tuhan tergerak. Nah, harus baca firman supaya kita Tuhan apa tahu lihat kalau saya taat. Nanti kalau saya taat, Tuhan pasti terrenyuh hatinya dan mau menolong saya. Nah, itu Samuel yang dulu itu Bapak Ibu ya. Saya dulu begitu. Saya punya hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya setiap hari baca firman ya. Bukan karena saya haus akan Tuhan. Bukan saya mencari kehendak Tuhan. Karena supaya apa? Supaya Tuhan berkatin saya hari itu. Saya merasa kalau saya nggak baca firman pagi hari, nggak berdoa, wah nanti Tuhan nggak berkatin saya. Tuhan nggak bimbing saya, Tuhan nggak jagain saya. Tuhan nggak lindungi saya. Kalau saya nggak berikan perpuluhan, nanti wah Tuhan nggak berkatin saya juga. Bahkan saya percaya kalau kasih perpuluhan 1.000 nanti Tuhan kembaliin 100 kali lipat karena ada apa pendeta yang ngomong Tuhan akan berkatin kamu 10, 30, 60, 30, 60, 100 kali lipat. Saya mau berkat yang terbaik 100 kali lipat dengan memberi perpuluhan. Wah luar biasa kan? Itu saya dulu seperti itu. Nah, mungkin next slide udah habis ya. Oke. Saya mau tutup dengan kesaksian saya. Saya dibaptis 2005. Kemudian 2006 saya dibaptis nggak di Abalos ya. Di gereja lain. Terus 2006 saya ikut SPK dan tes Jati. Lanjut saya terlibat dalam pelayanan di Komsel. Saya juga melayani di SPK. Saya melayani di Beras Jati. Sampai tahun 2020 saya selalu terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Saya hampir nggak pernah putus berdoa dan juga berdoa baca firman ke gereja. Bahkan malamnya dugem pun
pagi saya baca firman. Saya nggak bisa, kayaknya nggak bisa gitu loh, nggak baca firman. Nah, whatever motivasinya, tapi 15 tahun saya mengikut Tuhan seperti itu. Ternyata saya masih nggak berubah tuh. Semua gaya hidup saya, cara hidup saya nggak ada bedanya dengan saya sebelum percaya pada Tuhan. Hidup saya ternyata masih sehat sontoloyo. Masih semua yang dosa-dosa yang lama masih saya lakukan. Ternyata saya baru sadar setelah saya bertobat di tahun 2020, di bawah khususnya setelah saya join dengan Misbah Doa Pagi ini Agustus 2020, saya baru sadar bahwa saya selama ini hanya menjadikan firman Tuhan itu sebagai grape dan logos. Jadi sedikit saya gambarin ya, bahwa pewahyuan itu ada, firman Tuhan itu paling dasar itu adalah grape. Grape itu adalah tulisan, artinya tulisan. Nah, tulisan itu kalau kita baca ya mungkin seperti kayak tulisan buku-buku yang lain. Tapi itu nggak kita percaya ada kuasa, ada janji Tuhan, ada 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 petunjuk Tuhan dan nikmat Tuhan di situ. Ya cuma kalau kita percaya firman Tuhan itu menjadi sekedar grape, itu yang saya hidupi selama 15 tahun, yang nggak akan ada mengubahkan kita. Nggak akan ada terjadi pertobatan. Nah, tinggal selanjutnya adalah logos. Logos ini adalah firman Tuhan, ada yang tulis kalau dalam di Google disebut spoken words. Kalau grabe itu written words. Artinya apa? Itu kata-kata yang diucapkan. Kata-kata yang diucapkan. Diucapkan siapa? Oleh Tuhan, oleh Allah. Ya, kita percaya bahwa logos itu kita percaya bahwa itu adalah Tuhan yang ngomong. Nah, Yohanes 1 ayat 1, mana firman itu adalah Allah. Kita percaya itu. Kita percaya itu, kita akhirnya firman itu menjadi pengetahuan buat kita. Oh, kita percaya. Ayatnya hari ini, Amsal 3 ayat 6, ayat 5, percaya Tuhan dengan segenap hati. Oh, kita percaya. Aku mau percaya. Nah, tetapi cukup sampai percaya. Cukup tahu. Itu baru logos. Dan yang ketiga yang tertinggi adalah rema. Rema itu adalah kalau kita percaya bahwa ada firman yang diperkatakan oleh Allah, firman itu menjelma menjadi ada roh Allah, menjadi Tuhan buat saya, menjadi Allah buat kita, yang menegur saya, mendidik saya pada jalan-jalannya, mengkoreksi kesalahan saya, membimbing saya kepada jalan yang benar. 2 Timotius 3:6. Nah, kalau kita belum mengalami sampai rema, biasanya kita akan belum mengalami pertobatan yang sejati. Nah, tapi kalau kita sudah mengalami firman itu sampai menjadi rema, itu kita akan bisa mengalami pertobatan yang sejati. Ya. Nah, saya akhir-akhir ini baru menyadari bahwa saya baru bisa mengalami rema. Itu kebanyakan kalau Tuhan berbicara pada saya itu lebih dari satu kali. Saya ingat-ingat ternyata saya seperti Samuel di kitab Samuel ya. Oh ini Samuel, Nabi Samuel itu diingat panggil Tuhan sampai sampai 3 kali baru dia sadar bahwa itu saya. Samuel yang saat ini berbicara dengan Anda ternyata seperti itu juga. Kalau saya mendengarkan apa ada yang bersharing firman dan ada firman yang saya baca, saya renungkan itu bertepatan beriringan itu berulang kali itu temanya sama. Itu tanpa sadar ternyata itu Tuhan sedang serius berbicara dengan saya untuk saya negur saya, untuk saya bertobat di dalam hal itu. Dan waktu saya tidak meresponi, Tuhan akan menegur saya lebih keras dengan cara-caranya, dengan kejadian-kejadian yang membuat saya bertobat dari hal itu.
Tapi saat saya meresponinya, saya mengakui kesalahan saya bertobat. Wah, saya dipulihkan, cara pandang saya terhadap masalah itu juga dipulihkan. Sikap hati saya dengan 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 voluntary ya, dengan sukarela itu juga menjadi seperti apa yang firman itu saya dapatkan, dan saya mengalami pertobatan yang baru. Jadi Bapak Ibu, kalau kita uh, tidak mengalami pewahyuan, walaupun kita setiap hari mengikuti MCD, akhirnya kita sekedar seperti menjadi sekedar agamawi. Itu sangat, sangat merugikan ya. Kita udah bangun pagi-pagi, merelakan apa kenikmatan istirahat kita, apalagi pada waktu weekend seperti ini. Tapi kita nggak mendapatkan apa-apa, semuanya akan sia-sia. Tapi kalau kita mencoba menggali dengan merenungkan, ya, terus gali merenungkan, terus bertanya apa, itu kita akan ini. Nah, pertanyaan besarnya buat Bapak Ibu kita, ya mungkin bisa dijawab di hati masing-masing. Kalau mau sharingkan juga boleh nanti. Pertanyaannya gini, firman apa yang hari-hari ini sedang Tuhan bicara dengan Bapak Ibu? Firman apa yang sedang Tuhan bicara kepada Bapak Ibu hari-hari ini? Ini belum tentu loh ya, semua orang itu bisa sadar. Ada firman yang sedang Tuhan bicara secara serius dengan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak nyadar itu, mulailah dengan pertanyaan ini setiap hari, supaya kita membangun satu kerinduan itu. Dengan kerendahan hati, nanti kita bisa berdoa, dalam doa kita, Tuhan, kau mau bicara apa? Jadi doa kita bukan sekedar minta lagi, tapi minta berkat, minta apa, tapi minta Tuhan bicara apa. Kalau kita senantiasa Tuhan bicara apa, ya jangan juga setelah minta, telinga kita ditutup. Telinga kita, mata kita mesti dibuka lebar-lebar supaya kita aware Tuhan berbicara apa. Ya, silakan. Kalau kita aware ya dengan Tuhan, message apa yang Tuhan bicara pada kita, itu kita akan dipimpin Tuhan setiap hari. Firman yang di Amsal 3 ayat 6 itu tadi Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Tuhan akan membuat kita berhasil dan sebagainya, itu akan terjadi. Nah, itu ya yang saya sampaikan hari ini, semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi buat kesempatannya. Saya kembalikan kepada Bu Jen. Ya, thank you Pak Sam buat setiap firman-Nya gitu ya. Aku percaya ya, firman yang disampaikan itu boleh juga menegur setiap partisipan, setiap kami, termasuk aku sendiri gitu ya. Nggak ada suara Bu Jen. Ya ampun, aku udah ngomong dari tadi. Oke, oke. Eh, harus ulang lagi nih. Iya, thank you Pak Samuel buat firman-Nya. Bagaimana firman ini bukan cuma menegur aku ya, tapi percaya Roh Kudus itu berbicara buat setiap partisipan yang hadir pagi hari ini. Sebelum kita uh, masuk ke dalam sesi tanya jawab ataupun kesaksian, kita masih punya waktu. Nah, sementara tim screen mungkin memutarkan pengumuman, kita bisa siapkan diri. Silakan. Kepada seluruh partisipan Mesbah Doa Koram Deo Tubuh Kristus, kami sama-sama mau mengajak Anda semua menyambut tahun baru 2025 dengan visi yang baru, yaitu membangun kompak keluarga rohani yang diperlengkapi untuk saling membangun komunitas kerajaan Allah melalui pemuritan. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, yes.
Saudara-saudara, pada tanggal 1, 2, 3 Mei 2025 ini di Nusa Pujian Convention Center Bali akan ada pertemuan akbar Jaringan Pria Lions Row 2025 Indonesia dan internasional. Saudara, kita akan mengadakan konferensi dan pemuritan pria, wanita, anak muda, dan keluarga dengan tema, saudara, memuridkan pria, membangun keluarga dan gereja yang kuat. Saudara-saudara, karena itu ya kita khusus akan mendapatkan sesi-sesi di mana para pembicara akan membahas tentang topik ini. Ya, saya sendiri akan membahas bagaimana kita membangun gereja yang saudara di dalamnya ada pemuritan pria, di mana pria ya sanggup memuridkan keluarganya sehingga membangun komunitas-komunitas kerajaan yang saudaraku terdiri dari seluruh keluarganya. Ya, di sana saudaraku akan Bapak Timotius Arifin akan menyampaikan saudaraku tentang pembapaan ya di dalam gereja lokal dan keluarga. Ya, Paul Cole akan mengarahkan kita kepada kegerakan pria. Ya, dan saudara ada Kasih Karsten, seorang hamba Tuhan yang pakar dalam menolong pria-pria menjadi bapak sejati dalam keluarganya. Dan saudara ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Craig Hill. Dia akan mengajarkan bagaimana kita suami dan istri mempunyai hubungan yang kuat dalam pernikahan sehingga bersama-sama mereka dapat memberkati anak-anaknya, menghasilkan keturunan ilahi yang luar biasa. Dan jangan lupa saudara, malamnya akan ada KKR keluarga dan kita juga akan diberikan materi-materi ya yang bisa kita gunakan untuk pemuritan pria, pembapaan, bahkan untuk anak-anak muda ya saudara. Dan jangan lupa akan ada woman session dengan tema Brilliant Mother ya, di mana saudaraku wanita-wanita menjadi satu tim dengan ayah ya atau dengan suaminya saudara untuk memuridkan keluarga dan membawa sorga ke rumah. Nah saudara, ini adalah merupakan saudaraku ya sebuah konferensi yang sangat saudaraku ya kita nanti-nantikan. Saya dorong semua Bapak, Ibu, ya, semua saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang ingin melihat saudaraku sebuah kegerakan yang dahsyat di hari-hari yang terakhir ini saudara. Mari hadir dalam acara yang luar biasa ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam Mesbah Koram Deo pagi ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, silahkan mencantumkan nama lengkap dan juga nomor handphone di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan, silahkan menuliskan di kolom chat beban doa yang mau kami doakan. Visi kita adalah satu kompak merintis satu komunitas kerajaan Allah dalam 1 tahun. Salam kompak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam kompak, silahkan screenshot slide berikut ini. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.